Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi perkuliahan gambar bentuk satu. Untuk pertemuan pada kali ini, kita akan belajar tentang foot and hand anatomy atau anatomi kaki dan tangan pada manusia. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi kaki pada manusia. Ya, jadi kalau kita lihat anatomi tubuh atau anatomi kaki kita itu terdiri dari tulang, kemudian otot, kemudian dilapisi yang paling terluar adalah lapisan kulit. Ya, jadi kita harus memahami ini sehingga bentuk luar dari kaki kita itu terdiri dari lapisan kulit, otot, dan tulang. Nah, basic of foot. The tarsals or ankle bones in blue. Jadi warna merah, warna biru itu menunjukkan ankle bones atau pergelangan, tulang pergelangan, ya. Jadi area warna biru. Kemudian yang warna ungu, yang bagian tengah itu adalah instep bones atau tulang punggung kaki, ya. Kemudian yang warna pink itu adalah the phalanges atau jari kaki, ya, tulang pada jari kaki. Nah, very little of the foot can move, so we can simplify it as shown on the right. Jadi sangat sedikit pada bagian kaki itu dapat bergerak, ya, tulang-tulangnya dapat bergerak hanya pada ruas kaki tertentu, yaitu pada jari kaki. Maka kita bisa menyederhanakan menjadi dua area, yaitu biru dan pink, di mana area biru itu adalah area yang tidak bisa digerakkan, sedangkan yang area pink, area jari kaki, itu yang bisa digerakkan karena ada joint atau pertemuan antara ruas jari kaki dengan telapak kaki, ya. The lateral longitudinal arch. Lengkung longitudinal lateral. Apa yang dimaksud itu? Ya, yang dimaksud lengkung longitudinal lateral adalah kontur terluar dari telapak kaki kita. Jika kita perhatikan telapak kaki kita yang bagian terluarnya itu ada lengkung. Jadi tidak flat, telapak kaki kita itu tidak flat menempel pada kaki, ya. Tapi di bagian tengahnya itu ada lengkungnya. Coba perhatikan kaki Anda masing-masing. Dan di gambar sebelah kanannya, the blue part is what touches the ground and leaves a print. Jadi bagian biru itu adalah bagian yang menyentuh tanah dan meninggalkan jejak kaki. Nah, sedangkan di bagian putih, karena dia itu adalah ada lengkungnya, lateral longitudinal arch, maka dia tidak meninggalkan jejak kaki, tidak meninggalkan jejak kaki di tanah karena dia ada lengkung, ya. Jadi dia tidak flat menyentuh tanah. Hanya bagian biru-biru ini saja yang menyentuh tanah. Maka bagian yang putih itu adalah lengkung, ada lengkung, sehingga tidak meninggalkan jejak kaki. Nah, tidak seperti ini, ya. Jadi perhatikan ketika Anda menggambar telapak kaki, salah jika menggambar seperti ini, karena outer contour dari telapak kaki kita itu tidak flat seperti itu, tidak menyentuh tanah, tapi di bagian tengahnya tadi, saya ulangi, ada arch atau lengkung, ya. Tidak juga seperti gambar yang di tengah, heel to ball, ya. Jadi heelsnya itu tidak langsung melingkar begitu seperti bola, tetapi ada lengkungnya seperti gambar yang paling kanan itu, ya. Jadi ada ankle, pergelangan, heels to meet, kemudian ada arch atau lengkungnya, ya. Baik, the medial longitudinal arch. Nah, ini sama dengan di bagian kontur yang bagian dalam, ya. Ada lengkungnya from usual angle of vision, ya. Jadi itu ada lengkungnya seperti itu. The transverse arch. Transverse arch itu adalah lengkung yang melintang, ya.
Jadi kalau telapak kaki dilihat dari depan, maka dia tidak flat lurus seperti ini, tapi dia lengkung. Ada melengkungnya. Melengkung dari jari yang jempol ke menuju ke jari kelingking, ya, itu dia melengkung ke bawah, menuju ke bawah. Nah, ini yang sebelah kanannya profile and cutoff with transverse arch. Jadi ya, telap lengkung yang paling atas bisa Anda lihat, ya, tingginya seperti itu yang bagian merah. Kemudian yang low arch atau lengkung yang paling bawah itu tingginya sekian. Jadi bisa dilihat perbandingan antara tinggi lengkung atas dan lengkung bawah. Lengkung atas itu adalah yang lurusnya jempol kaki, ya. Kemudian kalau yang low arch itu adalah lurusnya kelingking, jari kelingking kaki. Oke, ini perhatikan ketika Anda menggambar jari kaki, ya, big toe itu mengarah ke depan, ya. Jari jempol kaki itu mengarah ke depan, sedangkan keempat jari lainnya itu mengarah ke bawah, ya. Bend down, ya. Bend down, ya. Itu bedanya. Yang big toe itu dia, coba perhatikan kaki Anda, ya. Jadi yang jempol itu, ya, ujung jari jempol itu mengarah ke depan, sedangkan keempat jari lainnya itu mengarah ke bawah, ke lantai atau ke tanah, ya. Jadi toes are not all flat on the ground, ya. Jadi tidak flat ke tanah semuanya, tetapi dan juga big toe atau jari jempolnya itu tidak bend down atau membungkuk ke bawah, tapi yang benar adalah jempolnya mengarah ke depan, sedangkan keempat jari lainnya sampai kelingking itu mengarah ke bawah. Perhatikan, jadi seperti ini ya kaki kita yang benar, arahnya itu seperti ini. Nah, untuk menggambar kaki, telapak kaki, ya, itu basic shape-nya seperti itu. Kemudian in perspektif itu seperti itu. Ini bentuk dasarnya. Jadi Anda bisa memulai menggambar telapak kaki itu dari bentuk geometri seperti ini. Ya, kemudian diberi garis bantu yang warna merah itu untuk meletakkan jari kaki. Nah, seperti ini ya. Ketika dilihat dari dengan berdimensi ya, gambar dimensi seperti ini. Nah, perhatikan. Dengan menggunakan metode ini, Anda bisa lebih mudah untuk menggambar telapak kaki, ya. Perhatikan bentuk dari jari kaki, ujung jempol sampai ujung kelingking itu tidak flat dalam satu garis, tetapi dia melengkung, ya, melengkung. Nah, kemudian setelah menggambar telapak kaki, Anda tinggal mendapatkan detailnya. Yang pertama, the toes look longer on top of the foot than they do underneath it. Jadi, jari kaki itu tampak lebih panjang ketika dilihat dari atas, telapak kaki atas, dibandingkan dilihat dari telapak bawah. Ya, lebih panjang jari kaki itu dilihat dari atas, dari punggung kakinya, ya, dibandingkan dari bawah. Kenapa? Karena jika dilihat dari bawah, ya, jari kaki itu tertutup bantalan atau pad dari telapak kakinya sehingga dia tampak lebih pendek dibandingkan jika dilihat dari atas. Kemudian yang kedua, the toenails start off with upper top joint. As toe joints are so short, toenails are wider than they are long. Nah, jadi kuku jari itu tingginya, ya, itu menempati separuh dari the top joint. Jadi jari kaki Anda itu kan terdiri dari ada dua ruas ya. Ada tiga buku jari, ada dua joint atau tiga ruas tulangnya. Nah, besarnya kuku itu adalah separuh dari ruas jari kaki.
seperti itu. Sedangkan lebarnya itu lebih panjang dibandingkan dari tinggi kuku. Saya ulangi, lebar kuku itu lebih panjang dibandingkan tinggi kukunya. Seperti itu ya. Dan yang nomor 3, note also how much larger the big toe is. Twice the size of the second toe, so that its first joint is within the foot and can barely move. Jadi jari jempol itu hampir tidak bisa, tidak sefleksibel jari-jari yang lain, gitu ya. Nah, kemudian besarnya adalah 2 kali jari telunjuk, ya, jari kedua. Nah, gitu. Besar kukunya maksudnya di sini ya. Oke, nah ini untuk memperjelas penjelasan yang sebelumnya ya. Jadi jari kaki kita itu terdiri dari 3 ruas dengan 2 join. Kemudian di sini nomor 1 dan 2 Anda bisa lihat ya. Jadi itu adalah arah dari bagaimana kaki kita ketika berpose, jari kaki kita ya. Jadi yang garis warna ungu itu ibaratnya adalah tulang di dalamnya ya. Jadi strukturnya itu seperti itu. Ya. Jadi ketika kaki berpose pada gambar A, maka struktur ruas jarinya itu seperti gambar 1. Sedangkan pada gambar B, jika kaki kita berpose seperti gambar B, maka ruas jarinya itu seperti itu, nomor 2. Nah, ketika jari kaki menggenggam, ya, curl ataupun splayed, nah itu seperti itu, nomor 3. Ya, seperti nomor 3. Jadi ruas jari kita itu ujung jarinya selalu bend down, tidak pernah bisa menukik ke atas ya, meskipun kita posenya splayed gitu, tapi jari kaki kita itu tidak bisa menukik sampai ke atas ruas jarinya, tetap bend down gini, tetap bend down ujungnya ya, tetap bend down. Oke. Where the foot joins the leg. Nah, ini di mana letak pertemuan atau joints-nya itu ya, pertemuan antara telapak kaki dan betis kita. Bisa dilihat dari tampak samping itu seperti itu, tampak depan dan tampak belakang. Ya, perhatikan ketika Anda menggambar ini pergelangan kaki. Nah, ini jika digambar dengan menggunakan sketsa pensil seperti ini. Ya, perhatikan. Jadi ada arch, ingat ada arch atau lengkung. Nah. Ya, kemudian ini adalah selanjutnya adalah penjelasan tentang anatomy of the hand. Anatomi tangan kita. Ya, sama dengan kaki. Jadi struktur anatomi tangan itu terdiri dari tulang, kemudian lapisan otot, kemudian dibalut dengan dibalut dengan kulit, maaf. Nah, ini proportion of the hand, proporsi tangan kita ya, perhatikan. Jika tadi ada lengkung melintang pada kaki, nah maka di sini juga di telapak tangan ya, ini juga ada lengkung, ruas-ruas join pada jari tangan ini itu bentuknya juga melengkung, arch ya, ada lengkung. Sama juga di sini, ujung jari kita itu melengkung, ruasnya pun melengkung, ini juga melengkung ya. Sama juga bagian telapak juga seperti itu, melengkung. Melengkung. Nah, kemudian ketika posisinya seperti ini, perhatikan ya, panjang dari sini itu sama dengan ini. Ini ujung di sini sampai sini. Ini adalah join.
Join itu pertemuan antara ruas jari dengan telapak atau palm. Di sini panjangnya sama dengan ini. Panjangnya sama dengan telapak, ya. Bisa Anda cek jari Anda atau tangan Anda. Nah, kemudian kalau ibu jari, ya, panjangnya itu sama dengan ini ke sini, sama, ya. Nah, pada telapak tangan kita itu di sini terdiri dari pad. Banyak pad. Pad itu adalah bantalan, bantal atau daging yang menggembung, ya. Yang di sini ini disebutnya heels. Nah, heels ini dia thicker, ya, much thicker, lebih tebal dibandingkan pad yang ada di sini. Nah, kemudian jari kita itu telapak tangan kita itu memiliki holo atau rongga, ya, akibat dari adanya pad-pad tadi yang di ujung-ujung pinggirnya, sehingga yang tengah ini membentuk holo atau rongga seperti itu. Nah, ini contoh cara menggambar telapak tangan dalam perspektif juga, ya. Nah, dengan bantuan arsir juga Anda bisa memberikan efek holo atau pad pada saat menggambar telapak tangan. Nah, sekarang kita akan lebih mengenal tentang struktur tangan pada wanita. Kalau tangan wanita itu smaller bones than men, jadi tulangnya itu lebih kecil daripada laki-laki. Ini secara ideal, ya, proporsi ideal. Kemudian yang kedua, more delicate muscle, jadi lebih halus gitu, ya. Ototnya itu lebih lunak, lebih halus gitu. Kemudian generally more roundness of lines, jadi lebih runcing atau lebih lentik, ya. Kemudian the long fingernails, kukunya lebih panjang, oval in shape, bentuknya juga lebih oval dibandingkan kuku pria, dan lebih mempesona, lebih karena lentik tadi itu, ya. Nah, ini jari pada wanita cenderung lebih lentik dibandingkan jari pria. Ini adalah gambar berbagai pose dari tangan wanita. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur anatomi tangan pada bayi. Bedanya tangan bayi dengan tangan dewasa adalah the palm is relatively in relation to the small finger. Jadi palm itu adalah telapak, ya, relatif lebih terhubung dengan jari-jarinya yang lebih kecil. Jadi jari-jari pada bayi itu lebih pendek dibandingkan jari pada dewasa, ya. Perbandingan proporsi antara telapak dengan jari-jarinya, ya, jarinya itu lebih pendek ketika saat bayi. Nah, kemudian the thumb muscle and heel are proportionally very powerful. Jadi heel atau telapak pada tangan ini dan jari otot pada jari jempol itu lebih powerful karena dia lebih bervolume. Dagingnya itu lebih bervolume, ototnya lebih bervolume, ya. Kemudian lebih tebal. Oke. Nah, ini adalah gambar berbagai pose tangan pada bayi. Dia terlihat lebih gempal gitu, ya. Jadi Anda harus bedakan ketika menggambar telapak tangan dewasa dengan bayi. Jadi telapak tangan bayi itu dia jarinya lebih pendek. Seperti ini. Kemudian ini adalah struktur anatomi tangan pada orang lanjut usia, ya. Kalau orang lanjut usia, tentunya kulitnya akan semakin keriput dan massa ototnya akan berkurang, ya, sehingga the fingers get thicker. Jadi jari
jarinya itu terlihat lebih menebal. Karena apa? Karena hanya tulangnya yang terlihat, sedangkan massa ototnya tadi berkurang, sehingga tulang-tulangnya ini tampak menonjol, kemudian joints-nya itu terlihat membesar. Joints itu seperti ini ya. Nah, ini joints, itu terlihat membesar. Nah, karena itu tadi massa ototnya berkurang. Nah, buku-buku jarinya juga terlihat menonjol atau protrude. Ya, terus kemudian Anda mengarsirnya juga arsirnya kasar, itu menunjukkan bahwa kulitnya sudah keriput seperti ini. Ini contoh dari berbagai pose tangan lansia. Ya, itu tadi penjelasan dari struktur anatomi tangan dan kaki. Selanjutnya tugas Anda adalah menggambar dua pose kaki kiri dan kaki kanan Anda sendiri. Posenya harus berbeda. Kemudian menggambar dua lagi, yaitu dua pose tangan kiri dan kanan Anda sendiri. Ya, jadi tangan dan kaki Anda sendiri Anda gambar, bukan kaki dan tangan orang lain. Ya, kemudian posenya juga harus berbeda antara tangan kiri dan kanan ataupun kaki kiri dan kanan. Posenya harus berbeda. Medianya kertas A3 landscape dan menggunakan pensil. Setiap objek digambar dengan detil dan ditambahkan arsir. Ya, jika ada bulunya ya digambar bulunya. Kemudian Anda bisa menggunakan berbagai macam variasi ketebalan pensil, mulai dari HB atau sampai 8, 6B boleh, silahkan. Kemudian format pengumpulan tugas juga seperti biasanya via Instagram dengan mengetik 4 akun dosen, kemudian diberi keterangan nama, NPM, dan judul tugasnya adalah anatomi tangan dan kaki. Deadline tugas hari Minggu tanggal 22 November 2020. Oke, cukup sekian. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan jangan lupa memberi komentar untuk sebagai bukti Anda telah menyaksikan video pembelajaran materi ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.